Kalau sudah mulai ke-6, ke-7, ke-8, hati-hati. Anda akan mulai dimusuhi orang. Anda akan mulai dimusuhi kaum-kaum munafik, kaum-kaum dajjal, kaum-kaum Ya'juj wa Ma'juj. Anda akan dimusuhi oleh baser-baser, oleh cebong-cebong, oleh togok-togok. Apa itu yang ke-6? Pertama menimani, kedua mempelajari. Mempelajari itu bagi anak-anaknya antum yang masih panjang masa depannya, masukkan pesantren. Tapi kalau udah tua-tua kayak antum-antum gini, udah cari nafkah, berjuang memuliakan anak, memuliakan istri, bacaan Qur'annya dipelajari sambil jalan. Jangan terus kepingin fase bacaannya, anaknya 4, mondok, anaknya gak dirawat, istrinya ditinggal, dosa juga. Paham enggak maksudnya? Jadi semua tergantung momentumnya, tergantung ma'rifatnya, tergantung niatnya. Saya kalau mau kalau bahasa Jawanya pateng mempelajari makhrajul huruf, sifat-sifat Quran, aduh, sudah bukan makom saya, sudah teramat banyak yang saya pikirkan. Saya harus membiayai 400 santri, antar jemput sekolahnya, makannya, tidurnya, ngajinya, itu harus saya biayai. Lah kalau saya mempelajari bab makhrajul huruf, kapan? Memuliakan santri kan juga jihad, gitu kan? Nah kurang lebihnya seperti itu. Terus yang kedua, yang keberapa sekarang? Yang ketiga, membaca, itu haknya Quran. Mengimani, mempelajari. Yang ketiga sekarang membaca. Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu adalah haknya Al-Quran. Nomor 1 haknya Al-Quran, nomor 2 haknya lidahmu, haknya lisanmu. Lisanmu punya hak untuk dipakai baca Quran, dan Al-Quran juga punya hak untuk dibaca. Tunaikan itu selama hidupmu, berkah rezekimu, berkah usahamu, sakinah rumah tanggamu. Jangan amalkan itu, jangan tunaikan hak itu, sengsara hidupmu, hancur bisnismu. Tidak percaya? Silahkan tinggalkan Al-Quran, nggak usah dibaca Al-Quran, jangan tunaikan haknya Al-Quran. Silahkan, wallahi hancur hidupmu. Gitu Ustaz. Siapa yang mau berkah rezekinya, siapa yang mau lancar usahanya, mulia, salurkan haknya Al-Quran. Apa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Itu Yasin tuh. Amit, tafadhal. Betul ya? Yasin. Jadi punya hak untuk dibaca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Punya hak untuk dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Punya hak untuk dibaca. Kalau Anda lalaikan hak ini, lisanmu akan semakin celaka, ya kan? Dan hidupmu akan semakin celaka. Barakallah. Diimani Pak. Siap membaca Al-Quran, karena itu haknya Al-Quran dan itu haknya lisanmu. Dan kalau Anda membaca Al-Quran secara nggak langsung, Anda juga sudah melaksanakan haknya mata ini yang butuh suplemen mata. Apa itu? Melihat huruf-huruf Al-Quran itu. Wah itu kan seneng ini mata ini, lihat loh, subhanallah. Ada orang umur 75 tahun, 80 tahun, namanya Oma, saya panggil Oma. Beliau kalau baca Quran, hurufnya kecil, beliau nggak pakai kacamata. Tapi kalau baca buku, beliau pakai kacamata. Jadi kalau huruf-huruf hijaiyah, matanya nyambung. Kalau baca huruf-huruf buku seperti ini nggak nyambung matanya. Namanya saya panggil beliau Oma. Beliau yang mewakafkan tanah di pesantren saya di Palu itu. 80 tahun baca Quran nggak pakai kacamata.
terpenuhi haknya berarti. Oh, baca. Subhanallah. Iya. Kalau lihat WA, misalkan ini, lihat WA 3 jam. Ya. Oke, terus lihat Quran 3 jam, sama-sama 3 jam. Pahalanya gimana kira-kira? Oh, ya kan? Beda Ustaz. Barakallah ya. Ya Allah, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang menyalurkan haknya, yaitu membaca Quran. Sehari 1 ayat gak apa-apa. Yasin, Shadaqallahul Azim, boleh. Yang penting gak libur. Serius Pak, serius. Siapa yang banyak bangkrutnya daripada suksesnya? Berarti antum jauh dari Al-Quran. Udah gak usah bertele-tele ya. Salurkan haknya Quran, baca tiap hari. Bismillah, bila perlu bisnya dipanjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri shadaqallahul azim. Gitu ya? Enggak apa-apa. Oh ya. Jadi ba'da subuh wal asri shadaqallah. Nanti ba'da duhur dilanjut. Bismillahnya dipanjangin, enggak apa-apa. Oh, berarti tadi yang imamnya waladhdallin, semuanya amin, cuma ada suara Allah, itu berarti dia ya. Oh, alhamdulillah. Loh, ayo mau ngomong salah? Enggak. Kadang-kadang secara hukum syariat salah, tapi secara hukum hakikat enggak salah, Pak. Dalam hidup kita sering ketemu momentum-momentum seperti ini gitu loh. Enggak gampang, salah benar hitam putih itu enggak gampang, Ustaz. Ikon ya. Oh, besok ini masuk surga tanpa hisab. Belum tentu antum lebih mulia dari dia, ayo. Oh, itu loh, hakikat itu begitu, Masya Allah. Oke, yang keberapa tadi? Mengimani, mempelajari, membaca. Sekarang yang keempat, menghafalkan. Itu haknya Quran. Ya lumayan lah. Qul huwallahu, trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lumayan, trikul ya. Ya tapi kalau bisa kan 30 juz. Gus, saya nggak ada waktu kayak tadi itu. Saya udah tua, anak banyak, istri banyak, umpama ya. Mana mungkin saya bisa menghafal Quran? Ya lahirkan banyak penghafal Quran. Gitu caranya. Saya nggak hafal 30 juz. Saya cuman Al-Waqiah yang hafal sama Ar-Rahman. Udah itu aja. Sama ayat-ayat pendek. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Saya enggak 30 juz. Sudah saya coba, tapi ternyata memang hanya saya dan Allah yang tahu bahwa ada momentum-momentum tertentu yang nggak bisa. Tapi saya punya cara lain. Saya nggak bisa menghafal 30 juz, tapi akan saya biayai semampu-mampu saya. 10 orang, 100 orang, bila perlu 1000 orang akan saya lahirkan banyak penghafal Quran. Gitu Ustaz. Oke, saya percepat materinya. Yang keberapa tadi? Yang keempat ya, menghafalkan. Nah sekarang yang kelima, memahami. Memahami itu kalau bisa observasi, riset. Allah di ayat yang satu mengatakan manusia diciptakan dari air mani, air sperma. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan menciptakan manusia dari tanah liat. Ini yang benar yang mana? Itu kan? Di riset. Bainahuma barzakhul la yabghiyan.
Ada dua air yang bertemu, yang satu asin, yang satu tawar. Tapi kok dua-duanya nggak nyambung, seperti ada barzakh. Kok bisa ya? Di riset. Itu jangan antum, biar profesor-profesor Al-Quran. Antum cari duit aja lah. Cari nafkah, nafkahi anak, nafkahi istri. Paham enggak maksudnya? Jadi maksudnya mempelajari itu disesuaikan dengan makomnya juga. Gitu ya, semampu-mampunya. Oke, memahami maksudnya ya, memahami itu diriset. Yang keberapa tadi? Keenam. Memahami. Kelima. Sekarang keenam. Mengimani, mempelajari, membaca, menghafalkan, memahami. Kelima, sekarang keenam. Nah, hati-hati ini. Kalau sudah mulai keenam, ketujuh, kedelapan, hati-hati. Anda akan mulai dimusuhi orang. Anda akan mulai dimusuhi kaum-kaum munafik, kaum-kaum dajjal, kaum-kaum Ya'juj wa Ma'juj. Anda akan dimusuhi oleh baser-baser, oleh cebong-cebong, oleh togok-togok. Apa itu yang keenam? Mengamalkan. Mengimani, mempelajari, membaca, ya kan? Menghafalkan dan seterusnya, terus kemudian mengamalkan. Nah, hati-hati. Kalau sudah mulai mengamalkan, maka Anda mulai ketemu batu-batu kerikil. Mulai dari yang tidak tajam sampai yang tajam. Mengamalkan. Bilang hak-hak, batil-batil, haram-haram, halal-halal. Kalau Al-Quran mengatakan haram, maka haram, walaupun nyawa taruhannya. Nah itu Anda akan dimusuhi nanti sama kaum-kaum munafik, sama penerus-penerusnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda itu. Anda akan dimusuhi. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah mulai mengamalkan Al-Quran, dimusuhi Pak. Apalagi ini zaman fitnah seperti ini. Ustadz Felixio dimusuhi enggak? Dimusuhi, bahkan dicekal, enggak boleh kemana-mana. Karena apa? Mulai mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isinya. Ustadz Abdul Somad dimusuhi enggak? Dimusuhi, dicekal bahkan, enggak boleh keluar negeri. Ya, enggak boleh kemana-mana, ke Hongkong enggak boleh. Karena apa? Mulai tegas mengatakan hak-hak, batil-batil. Ustadz Yahya Waloni, termasuk Ustadz Akil sudah mulai dipanggil sama polisi. Ya kan? Sudah mulai mengamalkan. Saya termasuk. Kalau saya bukannya dipanggil, sudah disidik, sudah disidang, sudah diputus. Di Jawa Timur 1 tahun setengah, di Palu 1 tahun 3 bulan. Kenapa? Karena saya mengamalkan Al-Quran. Bagi saya hak-hak, batil-batil. Ya, oke, yang keenam ya. Yang keenam itu apa Gus? Mengamalkan. Kalau sudah mulai mengamalkan, siap-siap Anda dimusuhi. Siap-siap Anda mulai diintimidasi nanti oleh kaum-kaum tertentu ya, mengamalkan. Terus yang ketujuh, mengajarkan. Itu hanya Quran. Ya, mulai diajarkan ya. Tadi diamalkan untuk diri sendiri, diamalkan untuk keluarga. Nah, yang ketujuh diamalkan. Apa? Diajarkan. Ini Ustadz ini bangun pesantren tadi di mana tadi Ustadz? Di Ketaping. Disitulah. Beliau bangun pesantren tadi. Saya juga punya pesantren, beliau punya pesantren. Jadi saya bersyukur Ustadz, sama Allah ditakdir ada orang 24 jam waktunya itu 80% habis untuk maksiat, habis untuk TV, habis untuk jabatan, habis untuk memburu dunia. Saya alhamdulillah sama Ustadz Akil termasuk antum lah mudah-mudahannya 24 jam 80%-nya habis untuk jalan Allah. Bersyukur saya. Jadi punya duit 200.000, nggak ada lagi cuma 200. Udah mau beli pulsa, beli beras, tiba-tiba ada orang pinjam duit 200. Katanya berasnya habis. Oke, ya Allah, saya cuma punya 200 ya Allah. Ini uangnya pulsa, uangnya data, uangnya beras. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan ya Allah. Hari ini aku libur beli pulsa. Hari ini aku libur internetan. Hari ini aku niat puasa, nggak usah beli beras. Yang penting orang ini kenyang ya Allah. Nih, ambil uang 200. Kan begitu. Sedekah itu kan begitu, radikal itu mulai mengamalkan Quran itu. Jadi jangan uang 1 juta sedekahnya 2.000. Nggak nyambung. Ya sekali-sekali sedekah perasaan, sedekah harga diri. Yang penting jangan sedekah iman lah.
sedekah kebahagiaan untuk kebahagiaan orang lain gitu loh Pak. Gak apa-apa aku hancur, yang penting orang ini selamat kehormatannya. Kan gitu, sedekah kehormatan sekali-sekali. Nah kemarin ada orang nangis-nangis, ya Allah Gus, rumahku disita bank Gus, dirobohkan sama pengadilan riba. Jadi ditarik sama bank, dilelang sama bank, laku, mau dirobohkan. Tidur di mana saya Gus, tidur di mana saya Gus, nangis. Ini ada rumah sisa, ada sisa tanah Gus, tolong bangunkan rumah di sini. Loh kalau pakai akal standar Pak, nggak mau saya, aku bangun rumah aja belum selesai. Ekonomiku aja bagaimana ini. Tapi kan nggak boleh begitu orang Islam itu kan. Akhirnya saya bantu, saya carikan uang, saya upload di YouTube saya. Tapi sampai sekarang belum ada dana masuk. Cuman sekitar 1,5 juta yang masuk. Uang saya 5 juta, saya pribadi 5 juta. Belum bisa dieksekusi, rumahnya dihancurkan sama pengadilan, disita. Makanya hati-hati, jangan berurusan sama riba.